malam nih baca Nabi Ishak alaihissalam. Ini nyari gak? Ibu takut orang ingat dia amat minta aku disalap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya. Atau udah direkam di situ halus sekali suaranya. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim bersama Sarah. Ishak artinya tertawa. Dinamakan demikian karena ibunya tertawa sewaktu mendengar kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung. Oh, ini Sarah yang anu tuh ya? Yang lawas tuh ya? Yang lawas tidak beranak tuh ya? Ya, Masa Sarah? Siti Sarah, Siti Hajar ya? Hajar. Hajar dengan siapa satunya? Pada umur Sarah pada waktu itu sudah 99 tahun dan Ibrahim sudah 120 tahun. Ada juga yang menyebutkan Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun dan Ibrahim 100 tahun. Sarah merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan. Nabi zaman dulu umur 100 tahun udah tua kah atau masih bugar? Sampai umur 900-an gitu. Umur panjang-panjang ya. Fisiknya yang dipertanyakan tuh. Itulah sebabnya ia tertawa ketika mendengar kabar akan mengandung dan melahirkan anak. Allah berfirman, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah, dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Surat Hud 71-73. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah mengucapkan puji syukur atas berita gembira itu. Di dalam Al-Quran diterangkan, artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Surah Syad 45-47. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya. Ia juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya, yaitu Ibrahim. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak kawin dengan wanita Haran, Irak, dan dikaruniai dua orang putra yang bernama Ish dan yang kedua bernama Yakub. Anaknya Yakub di kemudian hari diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Nabi Yakub kemudian mempunyai keturunan yang banyak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ishak jugalah yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam wafat pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Jirun, sekarang dinamakan Madinah. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Allah Maha berkehendak. Bila Dia menghendaki sesuatu akan terjadi. Allah berkehendak dan berkuasa untuk memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, padahal usia mereka sangat tua dan renta.
Kita harus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Nabi Ibrahim dan keluarganya sangat pandai bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Bersyukur. Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Ishak alaihissalam. Adalah anak. Oh benar tadi? Adalah Nabi Isa. Adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Menurut riwayat, Nabi Yakub diutus di desa Nabulis di negeri Kanaan. Mata pencahariannya adalah bertani dan berternak. Beliau mempunyai seorang istri bersaudara yang bernama Laya dan Rahil. Ketika itu belum ada larangan Allah bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan beristrikan dua wanita sekaligus, bersaudara sekaligus, kecuali yang pertama telah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diharamkan bagimu mengawini istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa 27. Laya dan Rahil mempunyai dua orang hamba sahaya, masing-masing bernama Zulfah dan Bafha. Kedua sahaya ini dikawini pula oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dari istri-istrinya tersebut, Nabi Yakub alaihissalam memperoleh 12 anak laki-laki, dan istri-istrinya itu ia karuniai 12 orang anak. 12 orang anaknya itu adalah dari istrinya Laya, Raubin, Syamun, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulon. Dari Rahil, Bunyamin, Yusuf. Dari Balha dan Naftali. Dari Zulfah, Jad, Ashir. Perang melawan Raja Saljam. Di negeri Nabi Yakub ketika itu berkuasa seorang raja bernama Saljam. Ia amat zalim kepada rakyatnya. Untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh sang raja, maka Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan segenap keluarganya untuk ikut serta memeranginya. Maka terjadilah perang antara keluarga Yakub dengan Raja Saljam. Nabi Yakub alaihissalam menyerahkan pimpinan pasukan dari pihak keluarganya kepada putranya Syamun yang gagah perkasa. Dengan keberaniannya akhirnya Syamun berhasil mengalahkan Raja Saljam. Kemudian masuklah Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putranya ke dalam benteng pertahanan musuh yang telah hancur dan hartanya dijadikan harta rampasan perang. Ganimah, harta rampasan perang. Nabi Yakub hijrah ke Palestina. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam berhijrah ke Palestina untuk menemui pamannya yang bernama Laban. Ketika itu beliau melakukan perjalanannya pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Karena perbuatannya itulah kaum Nabi Yakub kemudian dinamakan Bani Israel, yang artinya suka berjalan di malam hari. Di dalam perjalanan hijrahnya ke Palestina, Nabi Yakub alaihissalam tertidur di atas batu, kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Aku telah mewariskan bumi yang suci ini, Baitul Maqdis, untukmu dan keturunanmu. Aku beri engkau kitab dan pelajaran serta hikmah dan kenabian. Wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam pada masa tuanya hidup bersama anaknya yang bernama Yusuf di negeri Mesir. Ketika itu Yusuf menjadi pembesar di negeri itu. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia di Mesir dalam usia 147 tahun, dan beliaulah keturunan Bani Israel tersebar di Mesir, terbesar banget, yang kelak diperbudak oleh Raja Fir'aun dan dibebaskan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika ajal telah mendekat, Nabi Yakub sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan hal ini dengan firman-Nya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut?
ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surat Al-Baqarah 133. Hikmah dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang soleh, berasal dari keturunan yang soleh dan mempunyai keturunan yang soleh. Bila kita tetap menjadi orang yang soleh, maka insya Allah keturunan kita juga menjadi anak yang soleh. Hingga akhir hayatnya, Nabi Yakub alaihissalam terus menasihati anak-anaknya untuk tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Sebuah aspek perhatian yang harus lebih diutamakan, bahwa perkara keimanan hendaknya dinomorsatukan. Nah, besok Nabi Yusuf banyak lagi di situ kayaknya. nah, Udah kan? Udah. Udah kan?